Next, Dimas. Yang pertama ada kegunaan dari air bersih. Yang pertama ada definisi air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Menkes per 9 tahun 1990 menjelaskan bahwa air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Dan definisi dari air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Digunakan untuk keperluan sehari-hari itu seperti mandi, mencuci, buang air besar, buang air kecil, atau bisa disebut juga dengan MCK, mandi cuci kakus, dan dapat diminum apabila telah dimasak itu. Jadi air sebelum kita minum itu harus direbus sampai mendidih. Next. Ada persyaratan penyediaan air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Menkes per 9 tahun 1990. Ada persyaratan kualitatif, persyaratan kuantitatif, dan persyaratan kontinuitas. Next. Sini akan dibahas persyaratan kualitatif. Yang pertama itu ada syarat fisik air bersih. Air itu harus jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Suhu air bersih kurang lebih 25 derajat Celcius atau sama dengan suhu udara. Next. Selanjutnya ada syarat kimia air bersih. Air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah yang melampaui batas. Beberapa persyaratan kimia antara lain ada pH, total solid, zat organik, CO2 agresif, kesadahan, Ca itu kalsium, Fe itu besi, Mn itu mangan, Cu itu tembaga, Zn itu seng, Cl itu klorida, dan beberapa logam berat lainnya. Next. Syarat biologi air bersih. Air bersih tidak boleh mengandung kuman patogen dan parasit yang mengganggu kesehatan. Air bersih ditandai dengan tidak adanya bakteri Escherichia coli di dalam air. Next. Syarat radiologi air bersih mensyaratkan bahwa air bersih tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan-bahan yang mengandung radioaktif seperti sinar alfa, beta, dan gamma. Next. Selanjutnya ada persyaratan kuantitas air bersih, itu ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya, air itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Persyaratan kuantitas juga dapat ditinjau dari standar debit air yang dialirkan ke konsumen sesuai dengan jumlah kebutuhan air bersih. Next. Selanjutnya ada persyaratan kontinuitas air bersih. Arti kontinuitas yang dimaksud adalah air baku untuk air bersih dapat diambil terus-menerus, baik pada musim kemarau maupun musim hujan, atau bisa disebut air baku yang ada di alam. Jadi pada intinya persyaratan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa sumber air baku yang ada di alam dapat diambil dan digunakan terus-menerus tanpa terganggu oleh perubahan musim atau kondisi lingkungan lainnya. Next. Oke, lanjut. Di sini ada sumber air bersih atau sumber air minum. Bisa di next. Ada dua, yaitu ada groundwater atau air tanah sama surface water atau air permukaan. Nah, groundwater ini adalah air yang ada di dalam lapisan tanah. Biasanya teman-teman gunain buat kayak mandi, masak, sama irigasi tanaman. Lalu ada surface water atau air permukaan. Jadi surface water ini adalah air yang ada di permukaan bumi, kayak misalnya sungai, danau, sama laut. Kegunaan juga banyak banget, ada bisa buat minum, bisa buat pertanian, transportasi, pariwisata, dan sebagai habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Bisa di next. Lalu di sini ada
gambar proses ASR atau Aquifer Storage and Recovery, yaitu adalah proses di mana air disimpan dalam aquifer saat sedia dalam jumlah yang berlebih atau banyak. Nah, biasanya tuh diambil dari saluran irigasi. Lalu kemudian air diambil kembali saat dibutuhin, kayak misalnya pada musim kering. Jadi prosesnya tuh ada injeksi air. Jadi injeksi air ini tuh air disuntikin ke dalam aquifer melalui sumber injeksi saat sumber air melimpah. Kayak misalnya hujan lebat atau debit sungai air lagi tinggi. Lalu ada penyimpanan atau storage. Di sini air disimpan dalam aquifer selama periode waktu yang ditentukan. Biasanya sih sekitar berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Lalu ada pemulihan atau recovery. Jadi saat dibutuhin air diambil lagi dari aquifer melalui sumber injeksi, lalu diolah sesuai kebutuhan sebelum digunain. Oh, next. Nah, di sini ada air permukaan yang sudah tadi saya sebutkan, ada sungai, danau, dan laut. Nah, sungai ini biasanya mengalir dari pegunungan atau dataran tinggi yang membawa air hujan ke tanah yang telah mengalami proses penyaringan alami. Lalu ada danau. Di sini danau merupakan kayak cekungan alami yang menampung air hujan dan aliran sungai. Lalu ada laut. Di sini laut punya sumber air bersih yang terbatas, tapi bisa dimanfaatin melalui proses desalinasi atau merubah air garam menjadi air tawar. Bisa di next. Di sini ada sumber air bersih dari mata air. Mata air ini adalah sumber air alami yang berasal dari aliran air tanah di permukaan bumi. Nah, karena air tersebut berasal dari dalam tanah, biasanya sih mata air ini dianggap bersih dan aman untuk diminum. Lalu ada air sumur. Di sini air sumur merupakan sumber air tanah juga, yang dimana air sumur ini diambil dari sumur yang dibor ke dalam tanah untuk mencapai air di bawah permukaan. Biasanya air sumur yang dangkal itu kedalamannya 5-15 meter, kalau yang dalam sekitar 15 meter. Lalu ada air sungai atau danau. Jadi air dari sungai atau danau ini bisa diproses setelah proses pengolahan yang benar. Kayak misalnya penyaringan sama pemurnian buat menghilangkan zat-zat berbahaya. Biasanya sebanyak 40.000 km kubik air diperoleh dari sungai-sungai dunia. Jadi next. Lalu di sini ada air hujan. Nah, air hujan ini bisa dibilang sebagai pemasok utama air. Terus bisa juga dapat menjadi persediaan air berbulan-bulan. Lalu ada air tanah. Di sini air tanah berasal dari dalam tanah atau berada dalam zona jenuh sehingga tidak terkena aliran kotor. Air tanah ini sering banget dianggap sebagai sumber air bersih karena proses penyaringan alami melalui tanah dapat menghilangkan zat-zat pencemar. Lalu ada air pump. Nah, air pump ini air yang disediain oleh perusahaan air minum. Jadi air ini tuh diolah dan didistribusiin melalui kayak jaringan pipa gitu. Air ini biasanya berasal dari air sungai atau air tanah yang telah melalui kayak berbagai proses gitu untuk mastiin keamanan sama kebersihannya. Nah, air ini tuh menggunakan klorin untuk membunuh bakteri. Bisa di next. Nah, di sini ada sumber air bersih atau air minum di luar negeri. Spesifiknya ada di Singapura. Jadi, Singapura ini memiliki beberapa sumber seperti air hujan, air limbah, sama air laut. Jadi, untuk air hujan, di sini Singapura memiliki program kayak pengumpulan air hujan gitu, yang dimana air hujan dikumpulin dari atap bangunan, terus disaring lagi dan dimurnikan buat digunain sebagai air minum. Lalu ada air limbah. Di sini Singapura menggunakan proses pengolahan air limbah yang bisa dibilang canggih untuk mendaur ulang air limbah menjadi air bersih yang aman buat diminum. Jadi proses ini tuh ngelibatin buat proses pemurnian untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan zat-zat berbahaya. Nah, contohnya tuh bisa kayak misalnya filtrasi, terus sedimentasi, sama desinfeksi dan lain-lain. Lalu di sini ada air laut.
Singapura juga mempunyai fasilitas desalinasi air laut. Jadi desalinasi ini yang sudah tadi saya bilang adalah menghilangkan garam dan zat-zat yang lain dari air laut untuk menghasilkan air tawar yang dapat diminum. Lanjut, bisa di next. Nah, di sini ada skena dari the water loop. Jadi sumber utamanya yaitu yang pasti dari air hujan sama air laut. Habis air hujannya dikelola, terus dikumpulin melalui drainase dan waduk, air hujan ini tuh diolah lagi jadi air minum. Biasanya menggunakan sistem filtrasi dan desinfeksi untuk memastikan keamanan dan kebersihan sebelum diminum atau dikonsumsi. Lalu air minum siap disebarkan ke pelanggan termasuk industri. Kalau sumbernya dari air laut harus melewati proses desalinasi untuk menghilangkan garam dari air laut menjadi air tawar yang siap untuk dikonsumsi dan disebarkan ke masyarakat atau industri. Nah, jika sumbernya dari air kotor, air kotor ini tuh dikumpulin dulu, terus dikelola dengan reclamation of used water atau reklamasi air bekas yang tujuannya ini tuh buat ngolah lagi air limbah ini yang udah digunakan atau yang dipakai baik dari rumah tangga, industri atau biasanya komersial juga bisa. Yang menjadi air ini tuh bisa digunakan dan disebarkan kembali untuk berbagai kayak keperluan seperti buat dikonsumsi, irigasi pertanian, bisa juga buat pemadam kebakaran dan lain-lain. Lalu, oke, next bisa dilanjut. Nah, di sini ada indikator keamanan air minum. Yang satu ada pH. Nah, jadi pH ini adalah ukuran yang nentuin tingkat keasaman atau basa suatu larutan. Nah, biasanya skala pH berkisar dari 0 sampai 14. Kalau 7 itu dianggap netral, nilai pH di bawah 7 itu asam, kalau nilai di atas 7 itu basa. Lalu di sini ada organic substance atau zat organik. Jadi indikator ini mengukur konsentrasi bahan organik, kayak misalnya bahan kimia yang kayak membahayakan gitu buat kesehatan manusia. Jadi pengukuran ini kayak mengukur tingkat kontaminan organik, kayak misalnya pestisida, herbisida, dan senyawa organik lainnya yang mengancam kesehatan jika terdapat dalam kadar yang tinggi. Lalu ada inorganic substance. Atau indikator keamanan ini merupakan untuk mengukur dari zat anorganik yang dapat membahayakan kesehatan manusia apabila terdapat dalam air minum. Jadi pengujian ini tuh biasanya buat logam berat kayak misalnya timbal, arsenik, merkuri, dan lain-lain. Jadi tes ini tuh penting juga buat mastiin kalau misalnya air minum ini bebas dari kontaminasi anorganik yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius kalau terlalu tinggi dalam air minum. Lalu ada di sini solids atau zat padat. Jadi indikator solid ini mengukur tentang konsentrasi padatan yang padatan terlalu gitu dalam air minum. Pengujian ini tuh biasanya mengukur konsentrasi partikel-partikel kayak misalnya pasir, lumpur, tanah, sama material organik yang lainnya. Jadi kadar padatan yang tinggi juga menandakan kalau kontaminasi yang dapat mempengaruhi rasa, kejernihan, dan kesehatan air minum. Lalu di sini ada toksik atau zat beracun. Nah, indikator keamanan air minum dari zat beracun mengukur konsentrasi senyawa kimia yang bisa berbahaya kesehatan jika ada dalam air yang jumlahnya tinggi. Jadi ukuran ini mencakup kayak senyawa seperti logam berat, kayak timbal, arsenik, merkuri, pestisida, herbisida, dan lain-lain. Lanjut, ada mikroorganisme atau indikator keamanan ini mengukur dan memantau kayak keberadaan mikroba, patogen, kayak bakteri, virus, protozoa yang bisa nyebabin penyakit kalau dalam air minum. Jadi pengukuran ini melibatin pengujian buat identifikasi dan mengukur jumlah bakteri patogen kayak Escherichia coli
salmonella, dan lain-lain. Bisa dilanjut. Nah, di sini ada indikator pH air. Seperti tadi yang udah saya jelasin, jadi skala pH air itu berkisar dari 0 sampai 14. 7 ini dianggap netral, nilai pH di bawah 7 itu asam, sedangkan nilai 7 itu eh, di atas 7 itu basa. Nah, contohnya di sini ada asam baterai yang menunjukkan nilai 1, jus lemon itu menunjukkan nilai 2, cuka jus jeruk itu ada di 3, kopi ada di 5, teh ada di 6, terus kisaran normal aliran air itu ada di 7, terus air laut ada di 8 sampai 9, terus ada di sini household ammonia. Jadi household ammonia itu kayak kayak apa ya, kayak pembersih gitu yang biasa digunain buat rumah tangga, kayak misalnya buat bersihin lantai kamar mandi, wastafel dan lain-lain. Nah, ini tuh household ammonia berada di nilai 11 sampai 13. Bisa lanjut. Nah, di sini ada organic substance ya indikatornya. Jadi menggambarkan bangkai hewan dan tanaman mati ada di atas organic substance. Berarti bahwa bangkai hewan dan tanaman mati ini tuh tersebut mengandung zat organik. Zat anorganik ini dapat ditemukan di alam seperti batuan, mineral, dan air. Kekeruan air merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan kualitas air minum. Toksik mengandung zat yang beracun, berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi manusia. Salah satu zat toksik yang sering ditemukan dalam air adalah klorin. Mengenai kualitas air minum, termasuk keberadaan patogen, bahan kimia, dan kontaminan. Tabel pada gambar ini menunjukkan informasi tentang indikator patogen, resistensi terhadap klorin. Tabel pada gambar tersebut menunjukkan beberapa virus yang dapat mencemari air minum beserta tingkat risiko penularannya melalui air minum. Contohnya virus influenza. Dan tabel ini juga menunjukkan beberapa protozoa yang dapat mencemari air minum beserta tingkat risiko penularan melalui air minum. Standar keamanan pengolahan air minum. Air baku harus sesuai persyaratan air bersih menurut Permenkes nomor 416 tentang syarat-syarat kesehatan dan pengawasan kualitas air bersih. 2. Penggunaan peralatan yang setara pangan. 3. Kualitas air minum yang dihasilkan sesuai dengan Permenkes nomor 492 Menkes per 9 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Pada tabel ini menunjukkan
yang berisi daftar persyaratan kualitas air minum berdasarkan parameter fisik dan kimia. Setiap parameter memiliki nilai maksimum yang diizinkan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tabel ini menunjukkan bahwa tanah mengandung berbagai senyawa organik antara lain aldrin dan diirin, benzena, klorofil. Parameter mikrobiologi, parameter ini mengukur keberadaan mikroorganisme di dalam air seperti bakteri dan virus. Tabel tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi maksimum bakteri coliform total diperbolehkan pada air non perpipaan adalah 50 mpn atau 100. Parameter radioaktivitas, parameter ini mengukur jumlah bahan di dalam air. Tabel tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi maksimum aktivitas alfa total yang diperbolehkan adalah 0,1 liter dan konsentrasi maksimum aktivitas udara kotor yang diperbolehkan adalah 1,5 liter. Next. Permasalahan air bersih secara global. Next. Gambar ini menunjukkan bahwa akses air bersih masih menjadi masalah besar di seluruh dunia. Miliaran orang yang tidak memiliki akses ke air yang aman untuk diminum dan banyak orang harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga mendapatkan air. Permasalahan global air bersih. Air menghubungkan setiap aspek kehidupan. Akses terhadap air bersih meningkatkan pendidikan, kesempatan kerja, dan meningkatkan kesehatan bagi perempuan, anak, dan keluarga di seluruh dunia. Perempuan secara tidak langsung terkena dampak krisis karena mereka sering bertanggung jawab untuk mengumpulkan air. Di sini ada Sustainable Development Goal atau SDG. Jadi ada dua, ada target global SDG dan indikator global SDG. Target global SDG itu menyatakan bahwa pada tahun 2030 sebagian besar laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap akses layanan dasar. Hal ini merupakan bagian dari tujuan global untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghapuskan kemiskinan, serta mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik. Lalu ada indikator global SDG yang merupakan akses terhadap layanan dasar, termasuk air minum, hygiene, dan sanitasi. Akses tersebut merupakan akses masyarakat terhadap sumber air yang aman. Ini adalah salah satu indikator yang telah digunakan secara global untuk mengukur daya dukung lingkungan. Lanjut. Oke, di sini ada hubungan air dan hygiene sanitasi. Jadi hubungan antara air dan hygiene sanitasi sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Air bersih dan sanitasi yang baik mengurangi beban penyakit global dan meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi penduduk. Keburukan sanitasi dasar dan air kontaminasi meningkatkan angka kemiskinan dan penyakit ekstrim di negara-negara termiskin di dunia. Keburukan sanitasi dasar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Lanjut. Hubungan antara air dan hygiene sanitasi di daerah kumuh perkotaan merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti disentri, kolera, dan penyakit diare serta penyakit lainnya. Oleh karena itu, perlunya peningkatan perhatian terhadap hygiene dan sanitasi di daerah-daerah kumuh perkotaan agar masyarakat tersebut dapat
agar masyarakat tersebut dapat berkehidupan sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Lanjut. Oke, jadi di sini ada kematian anak yang disebabkan oleh kondisi sanitasi yang buruk dan kualitas air yang tidak bersih. Adalah salah satu masalah yang sering terjadi, terutama di negara berkembang. Contohnya adalah penyakit diare yang disebabkan oleh pasokan air yang tidak mencukupi, sanitasi yang tidak memadai, air yang terkontaminasi, agen penyakit menular, dan hygiene yang buruk. Lanjut. Oke, di sini ada permasalahan air bersih di Indonesia. Yang pertama adalah kurang tersedianya sumber air bersih. Lalu yang kedua itu belum banyak pelayanan air bersih terutama di daerah pedesaan. Lalu yang ketiga ada sumber air bersih yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal Lalu yang keempat itu khususnya di kota besar, sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh PDAM atau perusahaan daerah air minum telah tercemar oleh limbah industri dan limbah domestik. Masalah tingkat pelayanan air bersih yang masih rendah disebabkan oleh kurangnya investasi dalam pengolahan air yang tidak efisien dan tidak optimal. Lanjut. Jadi permasalahan air bersih di Indonesia menjadi isu yang signifikan, terutama mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terdapat keempat di dunia dan memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di sini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan ekonomi, tetapi akses terhadap air bersih masih menjadi salah satu masalah yang serius di Indonesia. Lebih dari 27 orang Indonesia kekurangan air bersih, dan 51 juta orang kekurangan akses terhadap fasilitas sanitasi yang lebih baik. Lanjut. Ada eksploitasi air tanah yang berlebihan memiliki dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Yang pertama ada penurunan muka air tanah. Jadi pengambilan air tanah secara berlebihan dapat mengakibatkan penurunan dataran tanah. Sebagian besar daerah pesisir atau dekat lautan akan terendam air laut. Lalu ada yang kedua itu penurunan lahan. Jadi pengambilan air tanah secara terus-menerus dalam skala besar dapat menimbulkan amblesnya permukaan tanah. Ini dapat mempengaruhi bangunan seperti adanya kemiringan bangunan, penurunan konstruksi jembatan, dan air lama-kelamaan akan menyentuh jembatan yang mengakibatkan tercemarnya air tanah. Lalu tercemarnya air tanah dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara persediaan sumber daya alam dengan kebutuhan manusia. Dan terakhir itu ada intrusi air laut. Intrusi air laut itu pengambilan air tanah secara berlebihan dapat mengakibatkan intrusi air laut, menjadikan air tawar yang ada digantikan dengan air laut. Dampak tersebut bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem. Eksploitasi air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan hilangnya habitat, kehilangan tumbuhan dan satwa liar, dan meningkatkan pencemaran udara, air, dan tanah yang memperburukkan kualitas sumber daya alam dan berdampak pada kesehatan manusia. Lanjut. Nah, di sini terdapat beberapa warga Dukuh Jati di daerah Jawa Tengah yang sedang mengumpulkan air dari lubang yang digali di dasar sungai yang mengering. Warga setempat kesulitan untuk mendapatkan air bersih sejak 1 bulan terakhir, sehingga mereka memanfaatkan sumber air yang dasar untuk keperluan rumah tangga dan ternak, ya meskipun kondisi airnya kurang layak untuk digunakan. Oke, lanjut. Di sini ada sumber-sumber pencemaran air. Yang pertama itu sampah padat dan tidak terurai. Jadi sampah padat yang dibuang ke sungai, perairan, atau air tanah dapat mencemari air tersebut dengan zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah seperti plastik, kaleng, dan bahan kimia. Lalu ada pertanian tidak ramah lingkungan. Jadi limbah pertanian seperti sampah organik dan mikroorganisme patogen dapat mengandung zat beracun yang mengakibatkan pencemaran air. Lalu ada sisa metabolisme ternak. Limbah organik dari ternak paling utama berasal dari pakan yang terbuang selama masa budidaya, serta sisa metabolisme dalam bentuk feses dan urin yang terus dihasilkan selama periode budidaya. Lalu ada limbah rumah tangga, yaitu limbah cair rumah tangga itu seperti air, deterjen, sabun, dan tinja mengandung bahan organik yang dapat menyebabkan terjadinya
pencemaran air. Yang terakhir itu ada limbah industri, limbah cair dan padat, dapat mengandung bahan berbahaya yang dapat menyebabkan pencemaran air. Jadi apabila limbah industri cair tidak diolah atau dibuang ke saluran air atau sungai, maka akan menyebabkan pencemaran air dan merusak ekosistem yang ada. Oke, selanjutnya dibaca oleh Najwa. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan presentasinya materi water related disease. Next. Water related disease ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh air. Di dalam dunia kesehatan, khususnya kesehatan lingkungan, air ini sering dikaitkan dengan faktor penularan penyakit karena air dapat membawa penyebab penyakit dari feses manusia maupun non-mikrobial seperti bahan toksik yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi. Next. Nah, di sini ada penyebab dari penyakit yang ditularkan melalui air. Nah, penyebab pertama ini merupakan mikroorganisme. Mikroorganisme di sini bisa berupa bakteri, virus, ataupun fungi. Kemudian yang kedua ada parasit, yang ketiga ada toksin, racun, dan yang terakhir keempat ada kontaminasi zat kimia. Selanjutnya, di sini ada jalur transmisi penyakit dengan rute fekal oral, yang dimana feses manusia dapat mengkontaminasi air, dapat mengkontaminasi tangan, dapat juga mengkontaminasi makanan melalui serangga yang hinggap ke feses, kemudian menghinggapi makanan. Lalu makanan ini yang sudah terkontaminasi akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Selanjutnya. Lalu di sini ada hal yang berperan dalam pengklasifikasian penyakit berbasis air. Yang pertama itu tentu saja agen penyakit, kemudian host, lalu jenis paparan dari air itu, kemudian dan kemungkinannya asosiasi air. Next. Di sini ada klasifikasi water related disease atau klasifikasi penyakit berbasis air. Yang pertama itu ada waterborne disease, yang kedua water-based disease, yang ketiga water-washed disease, dan yang terakhir water related vector disease. Next. Bisa dilihat di gambar, di sini ada sistem of water related disease yang dimana sistem ini merupakan sistem penyakit yang ditularkan melalui air. Bisa dilihat di sini ada 4 penyakit yang disebabkan oleh air. Yang pertama itu ada lack of water, ini merupakan kekurangan air yang dimana orang-orang yang kekurangan air akan sulit untuk mencuci tangannya sehingga menyebabkan penyakit trakoma. Dan yang kedua ini ada contaminated water yang dimana air yang terkontaminasi feses atau tinja menyebabkan penyakit salmonella yang ditularkan melalui air. Yang ketiga ini ada genangan air standing water leaks yang dimana menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui vektor yang berupa nyamuk seperti contohnya penyakit malaria. Dan yang terakhir ini ada many water source harbor yang dimana banyaknya sumber air yang menampung vektor menyebabkan penyakit Schistosomiasis. Next. Berdasarkan klasifikasi penyakit yang berbasis air ini, yang pertama itu ada waterborne disease, yang dimana penyakit ini ditularkan langsung melalui air. Air yang kita minum ini bisa mengandung kuman patogen sehingga menyebabkan orang menjadi sakit. Nah, bisa dilihat pada ini contohnya penyakit kolera, disentri, amoebiasis, dan lain-lain. Selanjutnya. Salah satu contoh penyakitnya itu penyakit kolera, yang agennya sendiri adalah bakteri Vibrio cholera.
Bakteri ini menginfeksi manusia dengan masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Kemudian di dalam tubuh manusia, bakteri ini akan mengeluarkan toksin berupa enterotoksin pada saluran usus, sehingga penderita akan mengalami gejala seperti diare, muntah, dan dehidrasi karena kekurangan banyak cairan. Dalam kasus yang parah, penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya. Nah, dikutip dari Global Task Force on Cholera Control, lebih dari 2 miliar orang meminum air dari sumber air yang sudah terkontaminasi oleh feses, dan 2,4 miliar diantaranya ini tidak memiliki fasilitas sanitasi dasar untuk mencegah penyakit kolera. Selanjutnya. Kemudian yang kedua ada water-based disease. Penyakit ini diakibatkan oleh parasit yang ditemukan pada organisme yang hidup di air yang sudah terkontaminasi. Contoh penyakitnya ini bisa schistosomiasis, terus dracunculiasis, dan vektor penyakitnya ini siput. Next. Salah satu contoh penyakitnya ini, contohnya schistosomiasis, yang dimana agennya sendiri adalah cacing schistosoma. Dengan vektornya adalah siput air. Cara parasit ini menginfeksi manusia dimulai dari telur, kemudian bisa menjadi Miracidium yang hidup di dalam siput lalu bermetamorfosis menjadi sporokista hingga menghasilkan sekaria. Nah, sekaria ini yang kemudian akan menembus kulit pada waktu manusia masuk ke dalam air sehingga terjadilah infeksi. Dengan gejala pada intestinal atau sistem pencernaan yaitu seperti nyeri abdomen, diare, hingga darah pada feses. Kemudian gejala pada urogenital yaitu sistem pengeluaran urin yaitu hematuria atau terdapat darah pada urin. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Kemudian klasifikasi water disease yang ketiga ada water wash disease. Klasifikasi ini diakibatkan karena kebiasaan hidup yang tidak bersih seperti tidak mencuci tangan sebelum makan, mengkonsumsi air yang tidak bersih, mandi di sungai, dan berbagai kebiasaan hidup tidak bersih lainnya. Nah, hal itu menyebabkan penyakit seperti scabies yang disebabkan oleh gigitan tungau Sarcoptes cabi. Gejalanya itu seperti gatal-gatal, terutama pada malam hari. Kemudian terdapat ruam-ruam biasanya itu di sekitar area kulit, terutama lipatan tubuh, seperti siku, ketiak, pergelangan tangan, dan lainnya. Selain scabies, juga ada trakoma yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydozoa trachoma, yang menyebabkan kerusakan pada kelopak mata dan juga kornea mata. Gejalanya itu biasanya mata akan berair, merah-merah, mata gatal, perih, terus mata itu bakalan lebih sensitif terhadap yang namanya cahaya. Selanjutnya. Nah, ini tadi contoh gambar ruam penyakit scabies. Selanjutnya. Lalu klasifikasi yang terakhir ada water-related disease, water-related vector disease. Klasifikasi ini disebabkan oleh vektor insekta yang bertelur di air. Contohnya ini ada berbagai macam penyakit di sini, yang vektornya adalah nyamuk, cacing, serta lalat. Nah, ini ada malaria. Malaria ini akibat parasit Plasmodium yang vektornya adalah nyamuk Anopheles. Kemudian ada DBD. D ini akibat dari virus Dengue yang berasal dari vektornya itu nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga ada chikungunya yang berasal dari virus nyamuk Aedes. Lalu ada filariasis akibat parasit dari cacing filaria yang disebarkan melalui nyamuk yang terinfeksi. Selanjutnya ada askariasis. Jadi ini akibat dari telur cacing Ascaris
lumbricoides yang terinfeksi parasit. Lalu ada yellow fever, dia ini akibat dari nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Kemudian ada penyakit Robles, dia ini akibat dari parasit cacing Onchocerca povulus yang disebarkan oleh nyamuk hitam. Dan ada juga trypanosomiasis dari parasit trypanosoma yang disebarkan oleh lalat. Selanjutnya. Nah, ini contoh dari virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya. Ya. Nah, kalau tadi kita sebelumnya membahas penyakit yang menular, sekarang ada penyakit yang tidak menular. Dia ini biasanya disebabkan oleh keracunan merkuri atau Minamata disease dan keracunan kadmium atau Ita-Ita disease. Selanjutnya. Nah, Minamata disease atau keracunan merkuri. Pada mulanya ini, pada tahun 1949 terjadi wabah di Minamata, Jepang. Wabah ini banyak orang mengalami kelumpuhan saraf yang disebabkan oleh konsumsi ikan yang sudah tercemar akibat pembuangan limbah logam berat merkuri yang berasal dari industri batu baterai milik PT Ciso. Selanjutnya. Nah, akan tetapi ternyata pencemaran merkuri di perairan Indonesia itu lebih besar dan lebih dahsyat daripada di Minamata, Jepang. Sebanyak 800 daerah di Indonesia terdapat tambang emas rakyat ilegal. Yang faktanya adalah sebanyak 37% sumber merkuri itu berasal dari pertambangan emas skala kecil dan ilegal yang banyak dilepaskan ke alam bebas. Nah, di sini ada contoh pertambangan emas skala kecil ilegal di Indonesia seperti Paboya di Sulawesi Tengah, Gunung Botak di Pulau Buru, Cisitu, Cibeber di Lebak, Banten, dan daerah lainnya. Selanjutnya. Nah, mengapa sih pencemaran merkuri di perairan Indonesia itu lebih besar dan dahsyat daripada di Minamata, Jepang? Berdasarkan hasil penelitiannya, di Minamata, Jepang itu kadar konsentrasi merkurinya itu rata-rata sebesar 2,55 mikrogram per gram pada laki-laki, dan 1,43 mikrogram pada perempuan. Sementara di salah satu pertambangan emas skala kecil ilegal di Indonesia yaitu Pulau Buru, saat dites, kandungan merkuri pada urin penduduk di sekitarnya itu berkisar antara 10,5 mikrogram per liter sampai 12,7 mikrogram per liter. Artinya apa? Artinya di satu lokasi tambang emas ilegal saja kadar pencemaran merkurinya ini memiliki rata-rata sebesar 9 mikrogram per liter. Bagaimana sih di daerah 799 daerah lainnya gitu. Selanjutnya. Nah, kemudian ada Ita-Ita disease atau keracunan akibat kadmium. Pada mulanya, pada tahun 1912, terdapat kasus keracunan kadmium massal di sungai Jinju, Jepang. Penyakit ini menyebabkan pelunakan tulang, nyeri, lemah, gagal ginjal, batuk, anemia, bahkan bisa juga kematian. Akibat dari rasa nyeri dan dari keracunan kadmium ini, penduduk Jepang itu menciptakan istilah yaitu penyakit Ita-Ita. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, kadmium yang tercemar di Sungai Jinju ini berasal dari pertambangan perusahaan-perusahaan yang ada di pegunungan Jepang. Akibatnya, banyak ikan di sungai mulai mati. Nah, air yang tercemar ini mengairi sawah yang kemudian beras dari sawah tersebut dikonsumsi oleh warga setempat. Maka kadmium massal itu terjadi. Selanjutnya. Nah, ini tadi yang sebelumnya disebutkan, yaitu gejala-gejala dari keracunan kadmium, ada lemah, tulang rapuh, batuk, anemia, gagal ginjal, dan kematian. Selanjutnya. Ya, mohon maaf jika banyak salah kata dari kami dan kurang informasi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Audiens.
terkait dengan penyediaan air bersih. Siapa yang mau bertanya? Ini absen di e-learning, nggak bisa kah? Gak bisa. Coba itu udah saya kirim linknya. Masih belum bisa, Bu. Kenapa nggak bisa error kah? Ini saya kasih link baru. Coba link kedua, bisa nggak? Sudah bisa, Bu. Ini hapus saja ya, link pertama. Nah, ini link baru nih. Oke, siapa yang mau bertanya tentang penyediaan air bersih terkait dengan materi? Nanti penyediaan air bersih juga Izin banyak bertanya, Bu. ujian. Kelompok izin bertanya. Oke, Agung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ageng Raffi dari kelompok kedua. Izin bertanya, tadi kan di sini materinya mengenai tentang kebersihan air ya. Apa aja sih syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan air? Suaranya hilang. Coba kalau suaranya hilang, diketik aja di kolom chat. Oke, pertanyaannya, uh, apa aja sih syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan air? Oke, syarat apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan air bersih? Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi yang mau bertanya?
Baik Bu, izin menjawab dari pertanyaannya Agung. Jadi syarat-syarat yang diperluin dari pengolahan air itu ada dari syarat fisik, ada syarat bakteriologis, sama syarat kimia. Nah, syarat fisik ini tuh airnya harus bening atau tidak berwarna, terus tidak berasa, dan suhunya berada di bawah suhu luar lainnya. Nah, lanjut ada syarat bakteriologis, jadi airnya itu harus bebas dari segala bakteri, terutama bakteri patogen. Nah, buat tahunya dengan meriksa melalui sampel air. Jika hasil pemeriksaannya 100 Celcius, air terdapat kurang dari 4 bakteria Escherichia coli, maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan. Terus ada syarat kimia. Di sini air minum harus mengandung zat-zat tertentu dalam jumlah tertentu. Kekurangan atau kelebihan salah satu di syarat kimia ini di dalam air akan menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia. Semoga pertanyaan tadi terjawab ya. Yasmi, terima kasih atas jawabannya. Coba buka slide tentang syarat air bersih dan air minum. Kan ada tuh slide atas. Jadi kalau ditanya persyaratan air bersih atau air minum ya, ada 3 ya. Ada kualitas, kemudian kuantitas, sama kontinuitas. Ada 3 itu. Mana yang paling banyak? Yang paling banyak jelas untuk air minum. Ya, kalau air minum syaratnya ada banyak karena untuk dikonsumsi masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi kalau kita berbicara penyediaan air bersih, ini materinya dibanding sama materi pengelolaan limbah cair atau limbah B3 atau pengelolaan sampah, ini yang paling gampang ya, karena ini kan juga sudah masuk materi ilmu pengetahuan alam ya yang sudah kalian dapatkan di SMP atau SMA ya. Nah, ini tadi ya. Ya persyaratan air bersih kan kalau fisik gampang ya. Bisa kalian lihat, wah ini layak nggak sih untuk dijadikan air minum? Kalau di rumahnya sudah bau airnya itu berbau, kemudian berwarna, berasa, ya tidak perlu dikonsumsi, tidak layak untuk dijadikan air minum. Ada mahasiswa sharing, Bu, di rumah saya pakai 2 sumber air. Yang pertama adalah air tanah menggunakan mesin bor, ya. Kemudian yang kedua itu pakai air pump. Nah, jadi di rumahnya sumber air tanahnya sudah tercemar, sudah berbusa, ya. Lalu untuk konsumsi sehari-hari, untuk kebutuhan air minum, ya masak. Menggunakan air apa? Air pump. Air pump dimasak. Ya. Kalau misalnya sumber air bersihnya sudah tidak layak untuk konsumsi, ada alternatif lain. Contohnya apa? Air kemasan. Ya. Air kemasan atau air isi ulang, ya kan ada yang murah meriah, yang mungkin 1 galon itu Rp9.000, 8.000 ya tergantung di mana depot air minumnya. Ya, ada yang bermerek, ya cuma kan bermerek lebih mahal. Ya, tinggal tergantung kebutuhan mau pakai yang mana. Kalau dirasa air isi ulang rasanya tidak seperti air mineral yang bermerek, yang mau dimasak lagi ya monggo. Atau ada air yang menggunakan air permukaan ya disaring ya pakai penyaringan sederhana. Ya, atau menggunakan air hujan ya disimpan dalam wadah bejana besar ya, nanti kan kotorannya akan jatuh ke bawah ya. Air yang di atasnya akan bersih.
Itu bisa dijadikan untuk keperluan sehari-hari, air bersih. Ya. Selain syarat fisik, ada syarat kimia, macam-macam. Ya. Kalau di lab yang paling mudah ya menggunakan E. coli, ya, murah meriah atau total coliform. Tapi kalau sudah masuk pengujian kimia kan banyak, ya, harganya pun akan lebih mahal untuk tes itu. Ya, tadi ada dua nih, saya nggak tahu nih penilaiannya. Yang tadi yang pertama itu ada si Muhammad Atsmi sama Dimas Erlangga. Ya, yang paling banyak tadi apa? Atsmi ya? Iya Bu, saya Bu. Atsmi ya. Ya, Bu. Gitu, karena meskipun kelompok penilaiannya akan satu-satu. Gitu. Ya, nanti ada tugas lagi, tugas akhir. Nah, itu poinnya lebih tinggi lagi. Ya. Jadi walaupun tugas ini sifatnya bebas ya. Misalnya Bu, saya nggak mau ngerjain tugas, ya silahkan. Berarti nilainya kosong. Misalnya ada 3 tugas, 2 nggak ngerjain, 1 ngerjain, ya berarti bagi 3. Gitu. Ya, ada yang nggak masuk juga, ya monggo silahkan. Ya, ada yang tidak bergabung di Zoom juga nggak masalah. Ya, karena ini sudah pertengahan UTS, bahkan ada yang mau pindah jadi kelas karyawan. Ya, ini beberapa memang ada ya. Tiap tahun saya menemukan kalau mahasiswa misalnya sudah ngambil peminatan. Kalian peminatan belum ya? Belum kelas peminatan. Jadi kalau masih semester 1, semester 2 atau semester 3, ya, semester 4 ini belum peminatan, ya harus sudah pilih, ya, harus sudah diyakini, oh saya mau peminatan apa. Jangan sampai masuk kelas peminatan sudah mau berakhir, ya, itu mau pindah peminatan. Ya, ini ada kasusnya, tidak dibuka kelas peminatan karena orangnya sedikit, orangnya cuma 1. Ya kalau misalnya cuma 1 orang atau 2 orang ya nggak dibuka lah kelas peminatan itu. Ya, atau misalnya ngambil kelas peminatan karena 1 geng nih, ya geng saya pengen masuk peminatan A, tapi kalau saya ngambil peminatan B nanti nggak ada temennya, ya jangan kayak gitu. Ya karena kalau masuk peminatan Anda sudah kecemplung susah naiknya. Ya nanti kan kalau sudah ngambil peminatan itulah yang akan kalian hadapi ke depannya. Ya sampai Anda lulus, sampai Anda cari kerja, ya kalau ada yang mau cari kerja, ya dengan linier sesuai dengan peminatan. Ya, di reguler, di kurikulum baru ini peminatan semester berapa? Udah udah diberitahu Prodi? Udah belum? Semester 6 sih Bu kayaknya. Semester 6 apa semester 7? Semester 6, Bu. Semester 6 udah peminatan, jadi mundur 1 semester ya. Kan kalau kurikulum lama itu semester 7. Ya, jadi kalian harus sudah meyakini, ya. Mungkin ada mata kuliah yang disuka, ada yang mata kuliah yang nggak disuka. Saya suka peminatan itu, ya kejarlah mata kuliah yang peminatan yang kalian suka. Ya, bukan berarti mata kuliah peminatan lain itu nggak disukain. Ya, karena sayang. Ya, masing-masing sama-sama 2 SKS. Ya, jangan sampai ada P3M. Ya, jangan berpikiran kalau P3M itu dapat nilai A. Nggak bisa. Ya, P3M hanya mentok nilainya B. Ya, jangan berharap P3M. Itu saya selalu ingetin di kelas reguler. Ya, karena kalau sudah semester 5 sampai semester 8 itu susah naikin IPK. Ya,
Diulanglah IPK setinggi-tingginya di semester 1 sampai semester 4 nanti. Atau semester selanjutnya dipertahankan kalau IP-nya bagus. Ya, karena nanti nih pertengahan tahun berbagai program beasiswa dibuka. Silakan kalian daftar. Ya, yang mau daftar, yang mau cari link ya, yang mau magang ya, atau ikut seminar, ikut penelitian dosen, perbanyaklah di situ. Ya, jangan kok jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, atau misalnya kura-kura kuliah rapat doang ya. Ya, kalau misalnya rapat melatih soft skill, melatih public speaking Anda, ya banyak pelatihan, kemudian banyak kegiatan, ya. Karena memang ada nanti beasiswa aktivis. Wah, aktivis apa nih? Ya, memang ada tuh beasiswa aktivis, bisa kalian ikut. Atau yang paling banyak ya diikuti mahasiswa PPA sama BBM. Ya, bukan bahan bakar minyak ya, itu artinya ada yang prestasi, ada yang mahasiswa kurang mampu dan sebagainya. Ya. Nah, ini untuk UTS. UTS materinya itu materi dari semester 1 sampai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Ini ya materinya. Dan ujiannya untuk minggu depan ya, minggu depan sudah UTS. Ujiannya itu offline ya. Jadi tidak ada lagi tuh kerjasama. Ya mungkin kalau ujiannya online bisa saling sharing jawaban via WA ya, kerjasama ini itu ya. Kemudian kalau soalnya esai bisa googling ya. Jadi ibaratnya gini, soal esai ada 5 soal ya. 5 soal tapi mahasiswa jawabannya sampai berlembar-lembar. Padahal sudah ditulis, jawablah dengan singkat, jelas, padat, serta sistematis. Ya. Tapi jawabannya apa yang ada di Google itu dia copy paste semuanya. Ya, lalu apakah nilainya 100%? Ya enggak. Ya, jawaban copy paste gimana dapat nilai 100%? Ya, beda kalau kuliah offline. Kalau ujian offline ya, ujian offline ya pemikiran Anda, apa yang kalian pelajari ya. Ya jangan belajar sistem kebut semalam. Kalau belajar sistem kebut semalam ya nggak akan bisa masuk semuanya. Ditambah kalau satu hari ada 2 mata kuliah yang diujikan. Ya ini masih mending 2. Ada satu hari itu ada 4 mata kuliah, ya atau misalnya 3. Ya gimana cara belajarnya? Ya belajar dicicil atau belajar bikin mind map. Ya kalau Anda menulis, ya menulis ringkasan, catatan. Jadi selama perkuliahan dibikin ringkasan, dibikin catatan ya. Ketika ujian belajarlah dari ringkasan yang catatan kecil Anda. Ya, bahkan ada mahasiswa yang fotokopi, ngeprint ya, pakai kertas bekas aja, belakangnya masih bisa dipakai. Ya, di print out semuanya, kemudian ketika temannya presentasi, ya kan ada tuh yang menjelaskan, oh maksudnya ini apa, atau misalnya dosennya yang menambahkan, ya ini maksud kalimat ini apa, yang Anda catat di situ, ya di bawah tulisan itu, ya, tuh. Jadi udah belajar dari situ, nggak belajar dari handphone ya, belajar dari handphone setengah jam atau sejam udah scrolling medsos ya. Medsos bisa scrolling berjam-jam, tapi kalau belajar di HP itu ya pusing. Ya ngantuk, rebahan dulu lama-lama tidur. Ya. Atau misalnya di sini dibentuk kan mungkin banyak, di sini ada anak BEM nggak? Ada yang ikut BEM di sini? HMPS, Bu. Apa itu? Himpunan Masyarakat Himpunan Kesehatan Masyarakat. Berapa semester berapa aja yang ikut?
Semester berapa aja yang ikut itu? Apa sampai semester 8? Apa cuma kampus ini doang atau berbagai macam kampus? Jadi lintas kampus. Hanya organisasi di kampus aja, Bu. Jadi himpunan mahasiswa yang khusus kesehatan masyarakat. Banyak semuanya yang ikut. Ada beberapa sih, Bu. Dibukanya dari semester 1 udah boleh sampai semester 7 ya. 6 atau 7 sih, Bu. Batasnya. Ya, kalau misalnya ada himpunan mahasiswa, ya, mungkin ada diselipkan ya, atau misalnya banyak yang nggak ikut organisasi, ya bikin untuk satu angkatan sendiri ya. Misalnya bikin ringkasan materi perkuliahan di semester 1, siapa yang bikin, semester 2, semester 3, nanti ketika kalian di akhir kan ada tuh ujian kompetensi. Ujian kompetensi kan materi dari semester 1. Ya, atau nanti masuk kelas praktek. Ya, kelas praktek kan ada modul. Modul kan biasanya tebal tuh ya. Ya diringkas siapa yang mau meringkas itu. Ya, ada tim-timnya, dibagi tim-timnya. Oh, misalnya anggaplah si Dimas, Nurosofi atau Trikomala. Ya, oh ini bagian apa? Ya, nanti siapa diacak. Ya, jadi satu angkatan itu nilainya bagus, ya. Kan biasanya saya menemukan itu ya, sebagian besar nilainya tinggi, ada yang tinggi-tinggi banget nilainya, ya. Ada yang nilainya kecil-kecil banget, udah nggak bisa diselamatkan itu. Ya, kalau di markup ya, yang temannya sudah lepas landas, yang 1 atau 2 orang, 3 orang atau bahkan 5 orang masih tinggal landas, ya. Dinaikin pun tetap ya nggak bisa ngangkat nilainya. Ya, ditambah dengan materi perkuliahan yang memang banyak sekali hafalan. Ya, semakin banyak baca, semakin banyak dihafalin, banyak yang lupa. Ya, makanya sebelum terlambat ya, pilih metode belajar yang kira-kira mana nih saya cocok yang mana, ya. Apakah metode kebut semalam, ya, atau metode bikin mind map, ya, atau misalnya metode mendengarkan, ya, atau misalnya metode menggunakan handphone atau laptop, atau ada yang punya iPad ya, dibikin warna-warni ya, lebih menarik ya. Karena ini kan bukan kuliah teknik ya. Kalau kuliah teknik kan banyak sekali rumus tuh ya. Jadi kalau menggunakan rumus-rumus, berbagai macam rumus yang mesti dihafal, yang harus dipahami, nah menggunakan warna-warni ya, tulisan berwarna itu lebih gampang, lebih mudah untuk diingatnya ya. Ya, ada pertanyaan terkait dengan penyediaan air bersih? Ibu izin bertanya untuk kelompok. Oke, siapa ini yang nanya? Rika Malasari, Bu. Oke, Tri. Jadi kan tadi kan sempat dijelasin kalau masalah yang air bersih itu kan di desa itu kan katanya susah ya. Tapi kan kalau misalkan saya lihat kalau misal di desa itu mungkin penyediaan air airnya tuh lebih bersih. Tapi kenapa justru di desa lebih sulit mendapatkan air bersih ketimbang di kota? Itu sih, Bu. Terima kasih. Oke. Siapa yang mau jawab? Presentan atau audiens? Gampang yang mana untuk mendapatkan air bersih? Apakah di perkotaan atau daerah pedesaan?
Boleh sharing, misalnya di tempat tinggalnya, ya, air bersihnya seperti apa, ya. Atau misalnya kemarin ada yang mudik, Bu, di kampung saya airnya bersih kok, gitu. Atau misalnya semua warganya itu banyak warganya yang memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Ayo gimana? Oke, siapa yang menanggapi pertanyaan dari Tri? Jawablah, jangan takut salah. Ya, saya perhatikan ini kalau kalian nanya takut-takut salah, ya, kemudian menjawab pertanyaan juga takut-takut salah, ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Ini kita sama-sama belajar, ya. Kalian belajar menanggapi pertanyaan, ya, dari teman, dari dosen yang mencoba menjawab. Ya salah nggak apa-apa. Atau menyanggah pertanyaan, ya. Atau misalnya dapat bacaan ini, ya, gunakanlah handphone kalian. Ya, saya selalu bilang gitu loh. Ditambah kalau kalian di kelas pakai hotspot, manfaatkanlah hotspot yang ada di kelas. Ya, kalau sesi diskusi, tanya jawab di kelas, ya, dibagi dua kelompok, ada yang kelompok pro, ada kelompok kontra, nah, seru tuh. Ya, kayak FGD. Ya, kalau kalian ngelamar kerja di perusahaan bonafit, itu biasanya tesnya itu ada FGD loh. Ya, nanti dari lulusan mana saja dibuatkan satu tim, ya, akan terlihat nih mana nih yang menonjol, yang sering ngomong, mana yang diem aja. Itu kan penilaian, ya. Begitu kalau sama halnya dengan kalau ngelamar beasiswa kan ada tuh ya dibuatkan tim FGD dengan suatu topik, kalian diskusi, ya, kalian bagian apa, pro atau kontra, ya, jadi saling adu argumen. Gimana tanggapannya? Nggak ada ini. Ada Dimas, ada Desma, ada Muhammad Atsmi, ada Mutiara, Natsman, Nura Sofi. Ada 6 orang loh. Nggak ada yang mau menjawab. Mungkin kurangnya akses terhadap infrastruktur untuk menyediakan air bersih. Saya sederhanakan deh pertanyaannya. Menurut kalian lebih mudah akses air bersih di perkotaan atau pedesaan? Lebih mudah mana? Perkotaan atau pedesaan?
Bisa, Bu. Izin menjawab, Bu. Mungkin lebih mudah untuk mendapatkan air bersih di perkotaan daripada pedesaan. Karena infrastruktur air yang lebih baik. Jadi kayak wilayah perkotaan seringkali memiliki infrastruktur air yang lebih baik dibanding dengan daerah pedesaan. Jadi kayak akses ke sumber airnya tuh lebih mudah. Sama pengelolaan sumber airnya di masyarakat itu lebih protektif dalam pengelolaan air minum. Mungkin itu aja sih, Bu. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira penduduknya banyakkan desa apa kota? Kota, Bu. Kemudian, mana yang paling susah untuk mendapatkan akses air bersih? Apakah kota atau desa? Desa, Bu. Kenapa desa? Jadi gini ya, kalau di desa, orang desa pindah ke kota, ya, dia sehari-harinya bisa mandi di kali, bisa mandi di sungai, ya, dengan sungai atau kali yang masih bersih. Ya, sebagian besar penduduk yang masih tempat tinggalnya ya ini daerah pedesaan memanfaatkan air permukaan. Apa itu air permukaan? Ya bisa sungai, ya bisa danau atau orang menyebutnya kali ya, yang ada air mengalir ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mandi, cuci, ya atau ada yang buang hajat di situ. Kalau sumber airnya punya arus, ya berarus, nah itu bisa merecovery dirinya sendiri. Jadi badan air itu, walaupun ada limbah yang masuk, dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang desa pindah ke kota, ya apakah dia mandi-mandi di sungai? Lihat sungai, contohnya di Jakarta, apakah bisa digunakan untuk kebutuhan air minum, atau untuk mandi, atau untuk cuci? Ya, logika sederhana, mari ya. Jadi saya mengajarkan kalian bagaimana cara berpikir strategis dan logis, ya. Kepemimpinan strategis. Nanti ada tuh mata kuliahnya, nggak tahu deh kalian dapat atau enggak, ya. Jadi berpikirlah secara logis, ya. Kan kalau mahasiswa melihat fenomena-fenomena apa yang terjadi di sekelilingnya. Nggak usah jauh-jauh lah kita kemana gitu ya. Lihat aja sekitaran kita. Ya, atau misalnya kalian main-main ke daerah Jakarta, ya, karena memang rumahnya banyak di Jakarta kan. Pinggiran aja, atau misalnya daerah yang padat penduduk, akses air bersihnya gimana? Apakah menggunakan air tanah? Ya, bahkan di Jakarta saja air tanah sudah berkurang. Karena apa? Ya, itu makin lama jumlah penduduk makin meningkat, ya, penggunaan air bersih yang terus-menerus diambil tapi tidak pernah diisi ulang. Diisi ulang gimana? Ya kalau ada hujan, tidak ada cadangan air, tidak banyak pepohonan, drainasenya kurang, ya baru hujan sebentar banjir, ya tidak ada sumur resapan, ya artinya tidak ada cadangan air di tanah. Ya, sedangkan air tanah itu selalu dan terus-menerus diambil. Ya. Di Jakarta Utara ini kan air sudah asin ya, karena bukan lagi air tanah. Air tanahnya kosong diisi sama air laut. Ya.
lautan lebih tinggi dibandingkan daratan. Ya, makanya ada tuh beberapa titik jalanan ambles. Ya, atau misalnya sumur-sumur warga sudah asin, ya berarti kan sudah diisi sama air laut. Terkait dengan akses air bersih, sebenarnya untuk akses air bersih yang paling banyak ya pedesaan, karena masih menggunakan air permukaan. Ya, kalau kita berbicara sarana prasarana, ya perkotaan. Ya, ada air pump. Ya. Kalau daerah pedesaan yang pegunungan, atau daerahnya rumahnya jauh-jauh, ya akan susah bikin sarana air pump. Ya, infrastrukturnya ya beda dengan perkotaan ya. Belum lagi kan kalau menggunakan air pump itu kan harus berbayar. Apakah masyarakat desa mau bayar biaya retribusi ya untuk penggunaan air? Ya. Kan misalnya di sana ada air pegunungan yang dimanfaatkan oleh warga dengan bikin keran ya, dengan bikin pipa-pipa, perpipaan kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Ya, kan ada jalur perpipaan sama non perpipaan. Ya, kalau non perpipaan ya air permukaan. Ya. Kan kalau kalian pengguna TikTok ya, sering orang-orang daerah bikin a day in my life ya. Kegiatan-kegiatan dia cuci-cuci, kehidupan sehari-hari, ya kan di pedesaan, airnya masih bersih, ya cuci-cuci di kali, ya. Nah kalau di perkotaan ada nggak seperti itu? Ada nggak mata air, ya? Kan sumber-sumber air bersih kan nggak hanya air permukaan ya, ada air tanah, ya, ada air hujan, ya. Sarananya ada mesin air, ya. Kemudian ada pompa tangan, ya Bu, tempat tinggal saya masih pakai pompa tangan. Jadi kalau mati listrik bisa digunakan ya tanpa harus hidupin mesin air. Ya, atau misal daerah saya masih pakai penampungan air hujan. Ya. Atau misalnya airnya itu beli ya untuk kebutuhan minum. Kan banyak dijual tuh keliling jualan air ya. Pakai gerobak air ya, didorong itu jerigen-jerigen, satu jerigen berapa, apakah 5.000 apa 7.000, ya kalau lagi susah air ya mungkin harganya lebih mahal. Digunakan apa? Ya untuk kebutuhan minum saja, untuk kebutuhan masak, ya kalau untuk mandi, cuci-cuci ya pakai air yang lain. Ya. Jadi penyediaan air bersih ini yang paling banyak keluar nanti itu adalah penyakit. Ada beberapa penyakit itu, atau ada waterborne disease, ada WAS, ya, ada BES, ada related factor, ya. Yang borne aja ada 8. Ya, kalian pelajari itu. Ya, coba next. Yang penyakit-penyakit, ya, tadi nggak dijelasin ya, cuma penjelasan sekilas saja. Coba next slide. Ya. Nah, tadi kan ada tuh apa namanya? Pedoman ya, pedoman air bersih, kemudian air minum ya tidak perlu dihafal yang kimia-kimianya ya, tidak perlu dibaca satu-satu. Ya, karena itu banyak ya. Nah, kayak waterborne disease aja ada 8 penyakit. Ya, ada kolera, kemudian ada disentri, ya, kemudian ada leptospirosis, ya kalian harus tahu leptospirosis itu terjadi karena apa, ya ada giardiasis, ya ada askariasis, ya ada yang tadi skabies, ya trakoma, ya itu keluar tuh di ujian, ya mau ujiannya pilihan ganda atau esai, ya
Siap-siap aja. Jadi biasanya kalau saya bikin soal itu ada panduannya, ya. Jangan saking mahasiswanya semangat, ya, itu kadang sampai nggak baca panduan. Ya, jangan seperti itu, nanti salah ngisi soal ujian, ya. Kalau saya bikin soal biasanya ada panduan, dibaca panduannya, cara pengisian. Jawabannya seperti apa? Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup Ibu. Oke, jadi minggu depan kita UTS, materinya dari materi pertama sampai materi terakhir ini, ya. Kalau mau UTS, ya, ini untuk PJ itu harus gercep, ya. Jadi kalau ada ralat atau apa, ya, kalian bisa menyampaikan langsung ke teman-temannya, ya. Karena kan ujiannya offline, ya. Ujiannya offline itu kan biasanya pengawasnya dari prodi, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak paham, ya, 5 menit saya kasih waktu untuk kalian baca soal. Kalau ada yang tidak paham, ya, bisa langsung tanyakan, tapi bukan ke pengawas nggak tahu, ya. Kalau pengawas itu kan dia hanya bagikan soal, kemudian mengawasi ujian, ya, kemudian mencatat siapa yang gerak-geriknya mencurigakan, itu pengawas, ya. Biasanya selalu dicatat namanya, kemudian laporin ke dosennya siapa aja, ya. Yang bolak-balik kamar mandi, kemudian yang bisik-bisik tetangga, ya. Atau bahkan saya pernah menemukan mahasiswa bawa contekan, ya. Bawa contekan kecil, ya. Dia selipin di jaket, ya. Jaket atau celana, saya lupa itu. Panjang, ya. Ya gitulah, ya. Nah, kalau ujian masuk, ya, ujian masuk perguruan tinggi, itu lebih ketat lagi, ya. Tidak boleh mondar-mandir ke toilet, ya. Kalau mau ke toilet silahkan sebelum ujian dimulai, tapi setelah ujian dimulai itu tidak ada lagi yang ke toilet. Dan tidak ada lagi pertanyaan selama ujian, ya. Sudah diberi waktu 5 menit untuk bertanya kalau ada pertanyaan yang tidak mengerti, ya, atau ada soal yang kurang, ya, dikasih waktu 5 menit. Setelah itu tidak ada yang tanya-tanya lagi, ya. Kalau ada yang nyontek itu langsung nilainya 0, ya. Langsung nilainya 0. Kalau pengawas kan sudah hatam betul, ya, gerak-gerik mahasiswa. Jadi saya peringatkan nih, ya, entah pengawasnya siapa, ya. Kalau ada yang nyontek, kemudian ada yang kerjasama, ada yang ngasih jawaban selama ujian, itu langsung nilainya 0. Ya, bahkan kayak kampus lain, ya, kecurangan selama ujian, DO, atau sampai jumpa tahun depan, ya, artinya ulang sampai tahun depan, ya, jangan sampai kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan terkait dengan ujian? Jadi kalau ada materi yang nggak paham, boleh kalian tanyakan, Bu, saya nggak paham ini, boleh, ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup Ibu. Ya, oke. Kalau sudah paham semua, ya, saya akhiri perkuliahan untuk siang hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu.